Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Saya bahas lagi tentang aktivitas fisik menurut Kementerian Kesehatan lagi. Ini dari negara kita, seharusnya kita tinggal mengulang-ulang lagi nih. Karena memang sudah banyak digaung-gaungkan oleh negara kita. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi penting untuk kita bergerak, otot-otot kita bergerak, terserah mau di sekolah, mau di tempat kerja, mau di rumah tangga, itu dalam waktu kita sehari-hari. Kita senantiasa harus bergerak. Dibagi 3, aktivitas ringan, aktivitas fisik sedang, dan juga aktivitas fisik berat. Nah, seperti tadi contoh penelitian yang sangat bagus tadi, bahkan aktivitas fisik ringan saja itu sudah membuat kita semakin lebih baik dan melawan COVID-19. Kenapa sih harus kita beraktivitas ataupun berolahraga? Kalau kita lihat lagi dari sejarah kita manusia, zaman dulu mungkin kita masih belum mengenal ada yang namanya gadget ataupun komputer atau HP. Manusia zaman dulu itu sudah mulai berburu, dimana kalau dia mau makan, dia harus bergerak dulu, dia harus kejar dulu, dia harus tembak itu dia punya rusa dengan panah sebelum dia makan. Jadi pada hakikatnya kita harus selalu bergerak untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, contoh zaman dulu kita makan harus capek dulu. Tapi sekarang dengan gampangnya kita tinggal pencet entah aplikasi online, maka makanan itu langsung datang. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang dulu sudah kita sering lakukan, sekarang jadi hilang, sekarang jadi lebih mudah dan lebih gampang. Gimana caranya? Dengan ini, dengan hidup di zaman sekarang yang serba milenial, yang serba gampang. Jadi, saya mau jelaskan di slide ini, kita sebagai makhluk hidup harus nantiasa bergerak karena ya kita memang diciptakan seperti itu. Ada yang namanya NEAT, the rule of the non-exercise activity thermogenesis in human. Nah, jadi dikatakan ada yang namanya NEAT. NEAT ini adalah bagaimana tubuh kita, energi dalam tubuh kita itu terpakai pada saat kita bekerja ataupun beraktivitas. Mungkin kalau kita di kota, kita banyak sekali kerja-kerja kantor, kita banyak sekali harus duduk diam. Tapi di sini dikatakan kalau kita melakukan pekerjaan seperti bertani ataupun berkebun, itu energi yang dipakainya itu sudah banyak. Jadi kita nggak perlu lagi berolahraga kalau pekerjaan kita adalah seorang petani ataupun berkebun. Lalu yang nomor 2-nya, yang juga dengan bekerja kita melakukan aktivitas yang cukup adalah seperti berdiri pada saat kita bekerja. Misalnya kita jaga toko ataupun kita jaga barang, kita banyak berdiri. Nah, otomatis aktivitas fisik kita itu sudah banyak. Dikatakan sebanyak 1.600 kilokalori per hari. Itu sudah cukup penting. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak bisa berkebun ataupun pekerjaannya juga duduk-duduk santai-santai, itulah pentingnya kita berolahraga, di mana kita mau ikut dalam mencapai aktivitas fisik yang bagus dengan cara berolahraga. Tapi kalau kita memang sudah kerjanya sudah berat, sudah keliling sana kemari, naik turun tangga, itu sudah otomatis kita olahraganya hanya sedikit saja, nggak perlu lagi kita melakukan aktivitas fisik yang banyak, karena memang sudah kerjaan kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak mencapai aktivitas fisik kita? Bagaimana kalau kita belum berolahraga? Tapi tadi saya sudah jelaskan, bagaimana kalau kita belum mencapai level aktivitas fisik yang sesuai? Mari, ayo kita berolahraga. American Heart Association Recommendation for Physical Activity in Adult. Jadi dari Amerika sana, lembaga yang mengurus penyakit jantung dan juga penyakit stroke di sini menyarankan 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Setiap kali olahraga bisa 30 menit. Kalau 30 menit per hari, ya dikalilah 5 hari. Atau bisa langsung 30 dikali 5. Misalnya dalam waktu 2 jam ataupun 150 menit kita berolahraga. Itulah
yang harus kita lakukan. Tetapi olahraganya juga nggak boleh sembarangan. Di sini dikatakan harus moderate intensity, jadi harus sedikit capek, harus sedikit bersemangat. Itulah yang mau dijelaskan dalam slide ini. Dan juga ditambah lagi ada yang namanya high intensity muscle strengthening activity. Jadi selain kita olahraga aerobik 150 menit, harus ada yang namanya olahraga penguatan otot minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengurangi tensi darah ataupun kolesterol? Jadi dikatakan 40 menit saat berolahraga 3-4 hari dalam seminggu. Jadi memang kalau yang untuk pasien-pasien dengan darah tinggi dan juga kolesterol, olahraganya harus lebih banyak lagi dilakukan. Sesuai dengan Germas dari Indonesia, sarankan aktivitas fisik 150 menit per minggu agar jantung sehat. Tadi kita sudah karena memang dia mengambil dari Amerika sana, ini juga yang orang Indonesia punya. Sarannya juga hampir sama, 150 menit per minggu. Nah, dikatakan ya terserah mau aktivitas fisiknya atau olahraganya ini ngapain aja terserah. Tidak harus kita ke gym, tidak harus kita jadi member di gym atau di tempat kebugaran di mana. Kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana, seperti tadi, jalan pagi, senang, santai, udaranya juga bagus, ataupun jogging, ataupun berenang, bersepeda yang sekarang lagi ngetren, ataupun naik turun tangga. Yang penting, ingat, saya mau ulangi lagi, 150 menit per minggu olahraga aerobik. Ellen White dalam Hidup yang Menyehatkan katakan, sementara pikiran bekerja, otot-otot juga harus mendapatkan bagian untuk bergerak. Tiap orang muda harus mengetahui berapa banyak jam yang digunakan dalam belajar, berapa banyak waktu yang diluangkan untuk latihan fisik. Jadi jelas ya, dikatakan berapa banyak waktu. Jadi memang penting, waktu ataupun durasi saat kita berolahraga dalam seminggu itu penting. Tadi saya ulas 150 per menit, jadi itu penting, akan saya ulang-ulang itu. Pokoknya setengah jam setiap hari, 5 kali dalam seminggu. Mengapa sih aktivitas fisik ini sangat baik bagi orang dewasa? Di sini dari Amerika lagi, Badan yang untuk Pencegahan Penyakit ataupun CDC mengatakan efek olahraga itu ada 2. Olahraga yang secara langsung ataupun yang long term. Secara langsung di mana dapat kita rasakan 2-3 jam ke depan, di mana tidur kita akan lebih nyaman. Rasa cemas kita akan berkurang. Juga tensi itu terpengaruh langsung kalau kita berolahraga. Setengah jam berolahraga, maka 3 ini akan langsung mendapatkan bonus ke dalam tubuh kita. Ataupun yang long term, ini harus menunggu waktu, misalnya 4 minggu, ataupun selama 3 bulan rutin berolahraga, baru kita dapatkan efek yang baik seperti ini. Seperti kesehatan daripada saraf kita, kesehatan jantung kita, untuk mencegah kanker, untuk menjaga berat badan ataupun obesitas, untuk penguatan tulang, dan juga fungsi keseimbangan dan juga koordinasi kita. Jadi ya memang ya, kadang ada yang orang bilang, wah saya baru 1 minggu olahraga, nggak ada efeknya. Ya memang belum, harus ada yang namanya long term. Kalau mau sehat, harus kita lihat. Di beberapa penelitian katakan minimal 3 bulan olahraga rutin, baru kita merasakan efek yang bagus dalam tubuh kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10